Halo semuanya, kalian tahu nggak sih kalau teknologi berkembang sangat cepat? Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa, mulai dari mencari referensi, membuat presentasi, hingga membantu mengerjakan tugas. Namun, apakah kehadiran AI benar-benar membuat proses belajar menjadi lebih baik? Atau justru membuat mahasiswa semakin bergantung pada teknologi? Melalui dokumenter ini, kita akan melihat bagaimana AI telah mengubah dunia pendidikan. Fenomena penggunaan AI oleh mahasiswa. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan AI meningkat pesat. Banyak mahasiswa memanfaatkan AI untuk mencari ide, menjelaskan materi yang sulit dipahami, membuat presentasi, hingga menyusun kerangka tulisan. Teknologi ini menjadi solusi yang cepat dan praktis dalam menyelesaikan berbagai tugas akademik. Selain digunakan untuk mencari informasi, AI juga mulai dimanfaatkan dalam pembuatan media pembelajaran. Salah satu contohnya adalah fitur AI pada Canva. Dengan hanya memberikan perintah singkat, pengguna dapat membuat presentasi, desain poster, ilustrasi, hingga merangkum ide secara otomatis dalam hitungan detik. Bagi mahasiswa, teknologi ini sangat membantu dalam menyusun tugas yang lebih menarik dan efisien. Selain Canva AI, ada juga ChatGPT yang membantu menjelaskan materi yang sulit dipahami, memberikan ide penulisan, menyusun kerangka tugas, hingga menjawab berbagai pertanyaan dengan cepat. Kehadirannya membuat proses belajar menjadi lebih praktis dan efisien. Namun, penggunaan ChatGPT tetap harus disertai kemampuan berpikir kritis agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dan diverifikasi. Ada juga Google Translate sebagai alat penerjemah bahasa. Selain itu, mahasiswa juga banyak menggunakan Gemini AI. Gemini mampu membantu mencari informasi, menjelaskan konsep, serta memberikan referensi dari berbagai sumber dengan cepat. Berikut mari kita dengarkan pendapat beberapa mahasiswa tentang penggunaan AI dalam keseharian mereka. Halo Muiz, selamat siang. Gimana? Halo, selamat siang Bayu. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bayu. Oh, mau nanya-nanya dikit sih soal ini. Anda tuh menggunakan AI apa enggak sih? Saya menggunakan Seberapa sering tuh? hampir di setiap tugas saya. Setiap tugas? Ya, Berarti sering banget dong. Kayak tugas-tugas apa gitu contohnya, boleh disebutin? kayak tugas biasanya buat rata-rata kayak resume jurnal. Terus saya biasanya menggunakan AI. Dari situ ngerasain gak dampak negatifnya tuh gimana? Dampak negatifnya yang saya rasakan jadi bergantungan sih sebenarnya sama AI. Jadi kayak udah ibarat punya habit jelek, jadi keterusan pakai AI. Oke, terlepas dari dampaknya itu, ada nggak sih manfaatnya dari penggunaan AI itu sendiri? Kalau menurut saya ada. Kalau AI itu tergantung makainya apa ya. Kan ada namanya ChatGPT dan lain-lainnya. Itu kadang suka ada yang ngeluarin langsung misalkan jawaban, habis itu ada jurnalnya. Itu sih kayak lo kelebihannya pakai AI. Oke, udah sih gitu aja. Terima kasih waktunya, Muiz. Terima kasih Bayu. Halo, selamat pagi, Ga. Gimana nih kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi Bayu. Alhamdulillah kabarnya baik nih. Kira-kira ada apa nih? Mau nanya-nanya aja sih sebentar, boleh gak? Oh, boleh banget dong. Sayangnya apa tuh? Kira-kira? Seputar penggunaan AI aja sih sebenarnya. Boleh-boleh. Gimana? Pertama tuh, Anda kan sebagai mahasiswa nih, dalam kesehariannya tuh menggunaan AI apa enggak gitu? Saya juga pengguna AI nih sebenarnya, cuman nggak sepenuhnya AI aja, baik. Jadi kita pakai AI nih.
kita lihat dulu nih apa yang misalnya saya rangkum terlebih dahulu, terus saya kasih kata-kata tambahan dari saya sendiri. Jadi gitu, Bay. Seberapa sering Anda menggunakan AI biasanya? Sering sih setiap tugas, cuman ya gitu tadi, nggak langsung template aja. Jadi kita pahami dulu nih isi dari hasil AI tersebut, lalu kita kritisin lah, biar nggak sepenuhnya AI gitu. Tapi penggunaan AI itu hampir di setiap tugas atau gimana tuh dari Anda sendiri? Kalau dari saya sendiri emang hampir setiap tugas sih pakai AI. Kalau dari manfaatnya sendiri penggunaan AI itu apa yang Anda rasakan? Untuk manfaat ya sangat terbantu lah ya di era sekarang ini kan, yang gimana ya, jadi mudah lah gitu, tinggal kita prompt langsung jadi gitu kan, kita langsung paham nih materinya, tinggal kitanya sendiri nih gimana pakai AI-nya itu, apakah langsung di kopas atau kita pahamin dulu gitu sih, Bang. Oke, tapi dari penggunaannya yang sering itu ada nggak sih dampak negatif yang Anda rasakan? Dampak negatif ya, sebenarnya dampak negatifnya itu ya yang pertama ya kecanduan lah ya, karena ya apa-apa jadi AI, jadi kayak kurang inilah seret gitu, maksudnya jadi kita kalau misalnya nyari nih harus ke AI dulu, nggak langsung di luar kepala gitu. Tapi kalau yang ini mah ya bisa lah, Masih bisa diatasi lah dampaknya ya. bisa. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya sama-sama Bayu, amanahnya. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mahasiswa menggunakan AI sebagai alat bantu belajar untuk mencari informasi dan memahami materi dengan lebih cepat. Namun, mereka juga menyadari bahwa informasi dari AI tetap perlu dipelajari kembali melalui buku atau sumber terpercaya. Dengan begitu, AI dapat dimanfaatkan secara bijak tanpa mengurangi kemampuan berpikir kritis maupun menimbulkan ketergantungan. Perubahan sosial ini tidak terjadi begitu saja. Globalisasi dan perkembangan internet membuat teknologi semakin mudah diakses. Hampir setiap mahasiswa memiliki smartphone dan laptop yang terhubung dengan internet. Kondisi tersebut mendorong AI menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Manfaat atau dampak positifnya adalah AI membantu mahasiswa memperoleh informasi lebih cepat, memahami materi yang sulit, meningkatkan efisiensi belajar, dan menghemat waktu dalam menyelesaikan tugas. Di sisi lain, penggunaan AI secara berlebihan juga menimbulkan dampak yang negatif. Ketergantungan pada AI dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, kemudahan memperoleh jawaban secara instan juga meningkatkan risiko plagiarisme apabila hasil yang diberikan AI digunakan tanpa proses analisis dan verifikasi terlebih dahulu. Analisis menggunakan teori modernisasi. Menurut teori modernisasi, perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perubahan sosial. Kehadiran AI mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, bekerja, dan belajar. Dalam dunia pendidikan, AI menjadi simbol perubahan menuju sistem pembelajaran yang lebih modern. William Cockburn juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi seringkali membawa perubahan sosial yang lebih cepat dibandingkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri. Fenomena penggunaan AI di kalangan mahasiswa merupakan salah satu contoh perubahan tersebut. Jadi, solusi untuk perubahan sosial ini adalah AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Mahasiswa tetap harus membaca sumber asli, berdiskusi dengan dosen dan teman, serta
mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan penggunaan yang bijak, AI dapat menjadi teknologi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi akan terus berkembang, termasuk AI. Tantangannya bukan terletak pada teknologinya, tetapi pada bagaimana manusia menggunakannya. Jika dimanfaatkan secara bijak, AI dapat menjadi sahabat dalam belajar. Namun, jika digunakan tanpa batas, AI dapat mengurangi kemampuan berpikir yang justru menjadi tujuan utama pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat.